Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin. Hamdan na'imin hamdan yufi ni'amah yufi mazida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin bi risalati wa 'ala alihi tahirati وعلى أصحابه المتبعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بسنتي وأما بعد. Kembali sama-sama kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadiratnya Allah. Selawat serta salam atas baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad bin Sayyidina Abdillah serta keluarga para sahabat juga pengikut hingga yaumil qiyamah. Bapak Ibu hadirin wal hadirah, para jamaah yang berbahagia. Di dalam satu ayat Quran, Allah mengatakan dengan tegasnya dan terangnya, wa qala ta'ala, wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Silakan Bapak Ibu buka ayat ini pada surah Al-Isra, yakni ayat yang ke-72. Apa yang Allah katakan? Barang siapa yang kata Allah di dunia ini buta mata hatinya. Apa maksud buta mata hati? Tidak mengenal diri, tidak mengenal Tuhan. Wa man kana fi hadhihi a'ma. Siapa tatkala dia hidup di dunia, siapapun juga tidak terkecuali. Laki-lakikah dia, perempuankah dia, tidak kenal dirinya, bahkan tidak mengenal Tuhan. Bahwa bil akhirati a'ma, maka apabila nanti di akhirat kelak atau saat dia nanti meninggal dunia di dalam kubur, maka wa awallu sabila, ruhnya tersesat. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak semua orang yang mati, wafat, meninggal dunia itu bertemu Tuhan. Kenapa? Yang bisa bertemu Tuhan itu orang yang kenal Tuhan. Yang bisa nanti sampai dengan Tuhan orang yang kenal Tuhan. Dan yang bisa nantinya melihat Tuhan itu adalah orang yang kenal Tuhan. Sekarang begini Pak Bu, kenapa di dalam Quran Allah katakan fawailul lil musallin? Ini bukan nada pelecehan, ini bukan nada menghinakan, tetapi Quran agar supaya menegaskan. Ujar Allah Ta'ala apa? Fawailul lil musallin. Celaka orang-orang yang sholat, celaka orang-orang yang beribadah. Kok kenapa orang yang sholat, orang yang sudah dia tekun rajin beribadah, masih dikatakan celaka? Kenapa demikian? Bukankah kita semua sholat? Kenapa Allah Ta'ala masih katakan celaka? Bahkan ayat yang lain, ayat ini dikatakan nerakawailah bagi orang-orang yang sholat. Kok kenapa orang yang sholat justru dia disiapkan satu neraka yang namanya neraka wail, fawailul lil musallin. Alasannya apa? Satu, tidak mengenal siapa yang menyembah dan siapa yang disembah. Jadi selama ini kita sholat, siapa yang kita sembah? Selama kita tidak mengenalnya, maka perkara inilah yang menjadi singgungan Tuhan dalam Quran, celaka. Apalagi yang menyebabkan celakanya? Karena tatkala dia sholat, Pak Bu, ini yang kita bahas. Tatkala dia sholat hanya menggunakan dan memakai dirinya sendiri. Nah, oleh karena itu Pak Bu, jalan kita untuk mengenal Tuhan, bahkan jalan untuk melihat Tuhan. Apa bisa di dunia ini melihat Tuhan? Kenapa tidak bisa? Bahkan wajib di dunia ini kita melihat Tuhan dan mengenal Tuhan.
Bukankah kita ini umatnya Rasulullah? Betul? Kita mengaku kita adalah umat Nabi Muhammad. Kalau kita betul umatnya Rasulullah dan umat Nabi Muhammad, tentu mengikut Nabi kita. Sedangkan Nabi kita, Pak Bu, beliau melihat Tuhan tatkala hidup, bertemu Tuhan tatkala hidup. Sebagai bukti tatkala Isra Mi'raj. Kalau Nabi melihat Tuhan dan bertemu Tuhan, kenal Tuhan tatkala hidup, kenapa umatnya justru ingin bertemu Tuhan setelah mati? Keliru. Mestinya juga tatkala hidup, kalau betul-betul mengikut Rasulullah dan diakui umatnya Rasulullah. Bukankah ada doa tuh? Allahumma rzuqni mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran zahiran wa batinan. Jadi mengikut Nabi ini johir batin. Johir batin. Nah, salah satu jalan untuk kita bisa melihat Tuhan, bertemu Tuhan, dan sampai lawan Tuhan melalui af'al. Mengesahkan af'alnya Allah, mengesahkan perbuatan Tuhan. Apabila seseorang Pak Bu benar-benar mengesahkan perbuatan yang ada pada diri dan ada pada semesta alam, maka itulah menunjukkan daripada keberadaan Tuhan. Jadi melihat Tuhan, jalan pertama melalui perbuatan Tuhan. Ini jalan. Jadi kita ini baru jalan pertama. Berapa kali turun bahasanya? Berapa bulan beliau nih? Ya 10 tahun dah. Jadi melihat Tuhan, bertemu Tuhan, dan sampai lawan Tuhan dengan mengenal perbuatan Tuhan dan mengasahkan perbuatan itu. Adakah perbuatan itu terbit dari diri kita sendiri atau yang lainnya? Pokoknya apa saja yang berlaku di alam semesta, asahkan perbuatan itu. Kalau sudah benar-benar, maka kita melihat Tuhan melalui perbuatan Tuhan. Tidak mungkin perbuatan itu ada tanpa ada yang berbuat. Mesti ada. Tidak mungkin. Tidak mungkin bergerak sesuatu itu kalau tidak ada yang menggerak. Nah, lalu bagaimana? Oleh karena itu, ujar Sidin, sah dan ketahuilah, jikalau senantiasa memusyahadahkan kaibat yang tersebut itu, hingga panalah af'al makhluk pada af'al Allah Ta'ala, niscaya jadilah ahlu tauhid yang sebenarnya. Maksudnya, bila kita ingin Pak Bu melihat perbuatan Tuhan, maka panakan dulu perbuatan kita. Maksud panakan apa? Jangan sampai kita ini yang merasa berbuat. Jangan sampai kita yang merasa berbuat. Sebenarnya Pak Bu, kita ini tidak ada sama sekali kuasa untuk berbuat. Oleh karena itu kenapa kita belajar tauhid melalui sifat 20. Dari belajar ini kan kita belajar tauhid itu mengesahkan melalui sifat 20. Bukan berarti Tuhan cuma memiliki 20 sifat. Ini nang garis besar saja. Maha suci Allah Ta'ala, kalau cuma sifat Tuhan 20. Tidak, ini garis besar. Salah satu sifat Allah, sekali lagi, Allah bersifat kudrat, juga Allah bersifat iradat. Kudrat artinya kuasa, iradat artinya berkehendak. Kuasa yang ada pada kita itu kudratnya Allah. Kehendak yang ada pada kita itu iradatnya Allah. Mana kuasa dan kehendak kita? Tidak ada. Tidak. Nah, jadi pian kada melihat Tuhan melalui perbuatannya selama ini kita yang merasa berbuat. Nah, itu tadi yang ulun katakan. Fawailul musholin. Kalaupun kita sudah beribadah, kalaupun kita sudah beramal, kalaupun sudah kita taat, kalau
kita sudah sholat. Kenapa dibilang celaka? Karena sholatnya kita membawa diri kita sendiri. Maksud membawa diri kita sendiri, merasa seorang nang berbuat. Jelas Pak Bu? Kudrat sifat siapa? Sifat Allah. Iradat sifat Allah. Mana sifat kita? Jadi begini. Kenapa saat pian sholat ada namanya tumak ninah? Betul? Rukun sholat ada berapa? 13. Rukun sholat yang 13 itu ada yang tersembunyi rukunnya. Setiap berpindah dari rukun ke rukun, ada rukun yang mustatir, ada rukun yang tersembunyi, yang tidak disebut, tapi wajib. Tumak ninah. Betul? Tumak ninah. Ujar kita tumak ninah berhenti sebentar. Dengan maksud menyempurnakan rukun, dengan maksud menyempurnakan gerak. Tetapi sebenarnya tidak sekedar tumak ninah berhenti sebentar, tidak sekedar dikatakan menyempurnakan rukun. Ya tapi ini ruku, yang tapi capat. Hanya ruku langsung tidak. Tumak ninah dulu. Arti tumak ninah benarkan rukunnya. Arti tumak ninah berhenti sebentar. Arti tumak ninah sempurnakan. Itu bahasa fikih. Kerjakan juga. Kerjakan. Tetapi lain daripada itu, Allah maksudkan. Allah maksudkan. Tilik. Lihat. Pandang. Bahasa Inggrisnya janaki. Wah, tadi bisa bahasa Inggris gitu beneran. Janaki bujur-bujur, ikam kaja Tuhan nang ruku aku kah? Ikam kanang i'tidal aku kah? Ikam kanang sujud aku kah? Itu makna tumak ninah. Secara fikih tumak ninahnya tetap dikerjakan karena hukum fikih, hukum syar'i, hukum syariat, sunnahnya Rasulullah tetap. Tetapi jangan bertahan di situ. Allah punya maksud tersendiri. Kalau ikam jatuhan nang ruku, berarti ikam ini salah, merasa kuasa. Maka tadi hendak sembahyang mengatakan la haula wala quwata, karena tak ada daya upaya, soalnya pakaiannya. Nenang luput. Wayang pakaiannya tadinya kalau dalam lebih mati dalam lampu ampihan. Paham. Jadi dalam ingatakan dalam. Pak Bu, bukankah tadi di awal lo katakan tiap perbuatan ada yang memperbuat, tiap gerak ada yang menggerakkan. Mustahil berada. Mustahil. La tataharraku dzarratun illa biiznillah. Sedikit aja pian bergerak, kedip mata aja itu ada yang gerak. Ada nama gerak, pian enggak ada matur. Matur gerak pian itu ada hawa. Itu ada nama aturnya. Tidak sedikit pun juga, tidak bergerak sedikit pun juga sesuatu itu yang terdekat diri kita. Kalau tidak dengan izinnya Allah, izin Tuhan, sabarataan izinnya Allah. Nah, bila pian itu betul-betul, maka melihat Tuhan melalui perbuatan. Jadi kita melihat Tuhan kada langsung Tuhannya. Nabi, nah, lu pada akan cerita sebenarnya. Karena di bulan Rajab kisah Isra Mi'raj kelak. Nah, Nabi kan kisahnya melihat Tuhan kelak. Nabi melihat Tuhan itu bukan ada Tuhan. Ada Tuhan, ada Nabi. Tidak. Nabi itu seorangan. Jadi dulu setelah Tuhan guru lagi lah. Nabi itu sendirian. Sendirian. Lalu kenapa begitu Nabi turun ke bumi mengatakan aku jadi Nabi melihat Tuhan? Karena tatkala itu tidak ada diri yang lain kecuali
kecuali diri Rasulullah. Lalu bagaimana Nabi mengatakan Nabi melihat Tuhan? Nabi melihat Tuhan pada diri Nabi sendiri. Jelas? Melalui wujud Nabi sendiri, melalui perbuatan Nabi sendiri, yang merupakan wujudnya Allah Ta'ala, dan perbuatannya juga perbuatan Allah. Mana dalilnya? Wama? Dalilnya? Apa saja? Apa saja? Kalau sudah kalimat itu apa saja berarti menyeluruh. Apa saja perbuatanmu itu daripada hujat. Apa aja? Minta maaf nah supaya jangan salah. Yang baik, yang kada baik, tolong nih jangan salah lah. Tolong jangan salah paham. Yang baik dari Allah Ta'ala, yang kada baik pun dari Allah Ta'ala. Kenapa? La haula, kita tidak bisa berbuat baik. Wala quwata, kita juga tidak bisa berbuat jahat. Illa billah. Kebaikan dan kejahatan semuanya datang dari Allah. Namun itu jangan disebut. Jangan disebut. Nyatakan pada hakikat. Dan ini harus menjadi i'tikad keyakinan. Menjadi keyakinan. Baik tidak baik datang dari Allah. Kenapa? Khairihi wa syarrihi min Allah. Bukankah rukun iman yang keenam, qada dan qadar baik buruk datang dari Allah. Khairihi wa syarrihi min Allah. Namun kalau biar ingin mengata, ini jadikan i'tikad. Kalau kita ingin mengata, akui yang baik datang dari Allah, akui yang tidak baik kita sendiri yang salah. Kalaupun sebenarnya kita juga tidak mampu menghindari kejahatan. Jelas supaya dunia persilatan kada camuk. Jangan ngalih. Aku buahnya jadi mencuntangnya Allah Ta'ala juga. Nah, ini ngalih kena. Ini jangan disambat. Ini pada hakikat jelas. Tapi benar, namun jangan disebut. Jelas tidak? Benar, tapi jangan disebut. Kalau dia tidak membenarkan berarti tidak beriman dengan qada dan qadar. Jadi nang baik datang dari Allah, nang kada baik juga datang dari Allah. Karena kita tidak punya daya upaya. Itu jadikan keyakinan, i'tikad, kepercayaan, dan jangan disebut. Jangan disebut. Biar pembunuh nyampe, aku mah dahakan. Mau gak ada madahangan, ada depan amplop. Parah ya kita. Enggak ada dijelaskan. Nah, kalau pian ingin menjelaskan, mengucapkan, mengutarakan pada lafal yang baik akui datang dari Allah. Tanpa pertolongan dan hidayah Allah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nang baik datang dari Allah. Yang kada baik akui kita, lalu kita disuruh bertobat. Kalau disuruh minta ampun, disuruh beristighfar. Namun kedua-duanya bukan datang dari kita. Baik kada baik datang dari. Nah, hati-hati nang salah. Walaupun benar pada johir. Sembayang bagus kada? Saya mengadakan sembayang kada bagus. Pokoknya amal bagus, taat bagus, ibadah bagus. Tapi selama kalau dia yang merasa beramal, maka di sisi Allah itu Pak Aibe dapat murka dan laknatnya Allah. Jelas? Nah, johirnya bagus, batinnya rusak. Padahal sembahyang rajin, beribadah rajin, taat lawan Tuhan, tetapi masih ada keakuan. Nah, lalu hukumnya nafsu ananiyah. Ana artinya saya, ana artinya aku. Nafsu ananiyah. Coba bayangkan iblis. Iblis itu jadi dilaknat karena ada nafsu ananiyah, keakuan. Inya merasa lebih hebat dari Adam. Jadi nang alim-alim hati-hati.
iblis lebih alim. Kenapa ulun madakan iblis lebih alim? Coba bayangkan. Iblis itu pernah memimpin 20.000 tahun malaikat. Bukan orang biasa. Wali kutub tidak pernah. Wali kutub tidak pernah memimpin malaikat. Ini 20.000 tahun iblis memimpin malaikat. Karena satu hal saja kesalahan. Keakuannya. Apa keakuannya? Satu. Ketika Allah Ta'ala memerintahkan kepada seluruh malaikat, termasuk iblis. Iblis ini malaikat. Namanya malaikat Ijazil. Sebelum digelari iblis. Iblis itu artinya orang yang dilaknat. Asalnya malaikat Ijazil. Seluruh malaikat disuruh sujud. Sujud maksud itu bukan seperti sholat. Hormat aja. Pas saja dulu. Maka seluruh malaikat sujud. Hormat lawan Adam. Illa iblis. Kecuali iblis. Kenapa iblis tidak mau? Aba wastakbar. Sombong iblis. Apa yang menjadi kesombongannya? Ternyata masalah kejadian. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku aja iblis dijadikan dari api. Adam dari tanah, mana hebat. Nah, kesalahannya di mana? Hah? Iblis kadang memperhatikan siapa yang memerintah. Iblis kadang memperhatikan siapa yang memerintah. Tolong dengarin, ini ada kena rahasianya. Iblis ini kadang memperhatikan siapa yang memerintah. Iblis hanya tahu dia diperintah untuk sujud lawan Adam. Jakanya iblis ini Pak Ibu mengenal siapa yang memerintah. Yang memerintah ini Tuhan. Jika dipandang Tuhannya itu yang memerintah, maka iblis mau sujud. Tetapi iblis cuma memandang perintah untuk sujud lawan Adam. Kadang memperhatikan yang punya perintah. Sama pada ketika kita beramal, tidak memperhatikan siapa yang punya gerak, siapa yang punya kuasa, siapa yang punya kehendak. Allah. Kita cuma asik memperhatikan bahwa kita beramal. Lalu jadi iblis ya Pak? Jadi orang Sumbayang bisa jadi iblis juga. Dipadakan iblis buka kada. Menurangnya nang jadi iblis, Bapak iblis buka. Jelas kan? Nah, jadi jangan lagi kita-kita nih Pak jadi iblis. Jangan lagi jadi iblis, pandang. Jadi apabila kita menyadari bahwa tiadalah hamba itu memiliki perbuatan, kalaupun pada hakikatnya tidak ada. Kalaupun perbuatan itu nampak kita lihat, kita yang berbuat itu cuman hukumnya majazi, bayang-bayang, seolah kita, seolah. Arti seolah berarti tidak benar. Bukan kita seolah wayang nombok kalahi. Padahal di balik itu siapa? Dalang. Lihat di belakang layar, jangan di luar. Sekalinya nang di belakang layar dalangnya pas pandi. Aduh, biar nggak sekalinya nama mainakan. Padahal banyak pada wayangnya tuh. Ayo satu ya nama mainakan, jalan. Ayo ngarannya sing banyak kan, kelakuannya banyak karena sih kok dia kelaku. Jelas kah? Nah, jadi itu diperhatikan. Melihat Tuhan sudah. Melihat melalui apa? Perbuatan. Bila kada melihat berarti beh ubu teh ata bijak. Ini siapa yang bisa baca? Beh ubu teh ata tahunya bijak. Nah, ya banyak kalau ajabnya napa? Orang nang tadinding, orang nang tahijab melihat Tuhan walau hanya sekedar perbuatan Tuhan, ajabnya ganal benar. Dalilnya mana? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun azim. Berat. Orang yang ditutup khatam itu kan ditutup. Bahasa ilmu terhijab, terdin. Khatamallahu ala qulubihim. Hatinya tertutup, bukan dia tidak punya hati.
kada menggunakan perasaannya. Wala sam'ihim, bukan dia tidak punya telinga, tidak mau menggunakan telinganya yang benar. Wala absarihim, bukan dia tidak punya mata, tetapi tidak digunakan untuk melihat yang baik, tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Tanda-tanda kekuasaan Tuhan ada pada diri. Linuriyahu min ayatina, Tuhan perlihatkan tanda-tanda kekuasaan lawan diri kita. Tanda-tanda kekuasaan Tuhan pada diri kita. Coba bayangkan, biar kau berdiri sampai ke sini. Linuriyahu min ayatina, Tuhan nak melihatkan tanda. Jangan kasarnya, aku jatuh nak melihatkan, ini aku nak. Nah, kayak itu. Tapi jangan dipadakan Tuhan lah. Hancurkan dunia persilatan. Badan naik, Tuhan jangannya dibahasakan. Ini aku nak lihat kamu. Jelas kan? Tapi itu yang tidak disebut. Tanda-tandanya sudah ada pada diri. Kenapa ada? Nah, orang yang tertutup, terhijab, tidak mengenal itu, walahum adzabun azim. Di dunia diajab sudah. Ajabnya apa dunia? Terhijab, tak dinding, tidak dikenalkan. Sudah ajab itu sebenarnya. Dia menunggu hari kiamat, kada mulai ini ajabnya. Tuhan kada mengenalkan dirinya dengan kita. Nah, maka itu bersyukurlah. Bersyukurlah bahwa kita Allah kenalkan. Amin. Nah, doanya Nabi Daud. Siapa Nabi Daud? Nabi Daud ini kuitan Nabiullah Sulaiman. Nabi Daud diberikan kelebihan pandai besi. Kira-kira nang bubuhan negaranya keturunan Nabi Daud. Pandai besi. Banyak Allah. Haji negara aja lah. Keturunan Nabi Daud sini. Oh, sini pangmasan. Banyak amas. Nggih. Ya, kita doakan mudah-mudahan usaha-usaha beliau Allah berikan barokah, termasuk terlebih tuan rumah. Amin. Nabi Daud Pak Ibu berdoa kepada Allah. Doa Nabi Daud bagus benar. Ya Allah, yang maha kuasa lagi maha tinggi, hamba memohon kepada Engkau akan kecintaan Engkau dan kecintaan orang-orang yang Engkau cintai, agar supaya hamba mendapatkan kecintaan Engkau. Orang yang apabila sudah Tuhan cintai, Pak Aiboy, napa aja Tuhan beri. Begini tuh kita cintai, kada usah kepada nukar galang, tuh orang. Kada usah kepada boy nang nukar galang, laki ini mengerti. Mun ada duitnya juga. Mun kada ada duitnya jangan beri kita ke. Apanya tukang galang aja, marhatan belum berduit, mau ini namanya aja sabar aja dulu, galang gata aja dulu. Nya ada rantai jomong, tagana-gana dikit. Allah bila mencintai, maaf, membuktikan Allah Ta'ala cinta. Tuhan berkata, apabila kata Allah, aku cinta kepada hambaku, maka aku kenalkan diriku kepadanya. Alhamdulillah kita termasuk orang yang Allah cintai. Amin. Tuhan kalau cinta lawan kita, maaf, berarti sebaliknya nih lah. Apabila aku kata Allah mencintai hambaku, maka aku akan kenalkan diriku kepadanya. Kenapa? Allah itu tidak bisa dikenal. Sekali lagi, Allah itu tidak bisa dikenal. Dia bisa dikenal kalau dia, yakni Allah, ingin memperkenalkan dirinya, itu pun kepada hamba yang dikehendakinya. Alhamdulillah kita dikehendaki Allah. Nah, ini mampu lagi. Jadi orang-orang yang ada dikehendaki berarti tidak dapat kecintaan Allah. Nah, ini syukuri dulu. Tuhan cinta itu sudah jaminan selamat. Jaminan selamat. Karena itu Pak di dalam kitab. Dalam kitab katakan, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab hikamnya beliau yang disarah di dalam kitab Ighazul Himam, yang pernah belajar mondok, apa kata beliau? Areh nafsaka minat tadbir. Areh nafsaka minat tadbir. Istirahatkan dirimu dari berbimbang amalmu. Apa maksudnya istirahatkan dirimu? Jangan kita nang merasa beramal, jangan kita nang merasa taat, jangan kita nang merasa beribadah.
istirahat. Tapi jangan juga istirahat lalu kali amal. Maksudnya jangan kita nang merasa areh nafsaka minat tadbir. Di bulan puasa tuh sholat sunatnya apa? Nang hanya ada di bulan Ramadan sholat apa? Tarawih. Pian pahamlah arti tarawih. Tarawih itu artinya istirahat. Tarawih itu artinya istirahat. Secara zohir, secara syariat, artinya tarawih itu, Pak Boy, maknanya istirahat, jangan capat. Ini ya Allah, mencari imam nih, Mang Sedan, menang bajai kita mau. Ya lah lihat, bilanya sudah imamnya nih Sedan dibak langgar. Tapi bilanya imamnya bajai, tunggu lingkungan bulikan. Padahal arti tarawih itu istirahat. Jangan beribadah itu terlalu cepat. Neng ini Fatihah. Ya Allah. Fatihah senapas jaga bujur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Hah? Ada sampai bilang sahinakan, ada yang luput menyambat. Ayatnya siwah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki nasilahin nasilahin. Karena apa tak maliki nas? Maliki yaumiddin tak maliki nas. Nah, padahal arti tarawih itu istirahat. Artinya jangan terlalu cepat. Itu yang pertama. Yang kedua, ini secara syariat tuh. Tarawih itu bisa dilakukan waktunya waktu sholat isya. Sholat isya habisnya sampai apa? Sampai fajar lah. Jadi terserah pian menggawinya. Apakah setelah sholat isya, apakah tengah malam, atau sebelum imsak. Panjang. Waktunya sama seperti sholat isya. Di mana pian kau menggawi? Nah, sekarang makna hakikat. Makna hakikat. Sholat tarawih itu artinya istirahat apa? Jangan lagi Pak Aibuai merasa kita nambah amal. Kalau pian sholat tarawih walau sebulan penuh maka ditolak karena kita nang merasa beribadah. Sebulanan bertarawih berapa tahun sudah tolak kurang. Jadian situ. Nah, berapa tahun tarawih? Jadi imam mau pulang. Bila ada jadi imam sini bulik. Bila ada jadi imam bulik. Wah, daftar pun sudah ada imam sini bulik sini. Hakun seminggu kada langgar. Kada ada daftar. Nah, areh nafsaka minat tadbir. Istirahatkan dirimu dari berbimbang amalmu. Jangan lagi kalau merasa. Nah, supaya kita panah bagaimana? Supaya jangan lagi seorang yang merasa beramal. Masya Allah Pak. Ulun beritahu lebih awal supaya kabar gembiranya dulu. Basyirat. Kabar gembira. Wa nazira, dan peringatan. Apa kabar gembiranya? Bila kita nih kadang merasa beramal, walaupun tetap beramal, pelajaran ulun tidak meniadakan syariat dan tidak membunuh syariat atau meninggalkan syariat, tetap hidupkan sunnah. Karena itu Rasulullah memberi contoh. Tetapi yang kita ingat, jangan coba mencontoh Nabi johirnya saja, juga batinnya. Apa Pak Bu? Apabila kita nih tidak merasa beramal, kadang merasa beribadah, sekalipun kita beramal, sekalipun kita beribadah, maka Tuhan kadang menghitung di hari kiamat, kadang dihisab. Kadang dihisab. Tuhan seorang madahkan la yus'alu amma yaf'alu. Kalau kau nyatakan itu adalah perbuatanku, kalau kau nyatakan itu adalah gawianku ya Tuhan, maka tidak ditanya. Wahum yus'alun. Kalau ikam nang merasa beribadah, walau sebanyak buih di lautan, pasir di pantai, banyak beramal, wahum yus'alun, kita berhitung gitu. Jadi supaya nyaman lu tanyai dulu, ini enak dihitung nak ada? Bujur-bujur. Namun biar kada berhitung, jangan merasa beramal, walaupun tetap beramal. Karena apa? Karena
bukan gerak kita. Geraknya bukan gerak kita. Pian bergerak sedikitnya bukan gerak biasa. Nah, supaya pas kayak apa? Supaya bujur fana. Fana tuh jangan lagi kita merasa beribadah. Dari mana terbitnya amal? Nah, Pak, kita ini sebutnya insan kelak. Kita ini insan atau mano? Justru Pak Aiboy nang dipadahkan insan atau dipadahkan manusia. Itu sebenarnya af'al Allah, perbuatan Tuhan. Jadi perbuatan Tuhan itu nyata insan. Insan ini perbuatan Tuhan. Maksudnya apa? Nyata perbuatan Tuhan itu pada insan. Supaya aku ya Tuhan nyata. Aku ya Tuhan ada. Aku ya Tuhan jelas, lagi terang. Melalui insan yang ada nih. Jadi insan, yakni diri kita, itu kenyataan af'al Allah. Kenyataan perbuatan Tuhan. Af'al Tuhan itu kada lain sifat Tuhan. Sifat Tuhan kada lain zat Tuhan. Zatnya Allah. Jadi sebenarnya kita mengesahkan perbuatan Tuhan untuk mengenal zat Tuhan melalui af'al, artinya perbuatan Tuhan. Pian mengenal perbuatan Tuhan nih yang nyata pada diri kita itu untuk mengenalkan zat Tuhan. Arahnya tuh ke situ. Cuman melalui af'al atau perbuatan. Jelas? Jelas sampai sini? Nah, mengenalkan Tuhan melalui perbuatan, dan perbuatan itu nyata pada diri. Nah, kecungkungan nih. Makanya jatuhan wafi anfusikum, aku ini nyata pada diri kamu. Apalah tuh bersyurut, tapi ikam picak. Picak lo tadi kada buta Allah. Wah, banyak bebannya nang picak. Melihat aja, matanya nang melihat, hatinya nang buta. Nah, ini lebih berbahaya. Buta hati lebih berbahaya daripada buta mata. Nah, ada aja orang matanya kada melihat. Matanya tuh kada melihat. Berjalan kawa. Contohnya si buta dari bawah hantu. Jangan aja. Udah. Berjalan aja. Si buta dari bawah hantu. Matanya kada melihat. Tapi kalau harus bakal lagi. Kenapa guru? Nah, makanya lihatin dulu siapa di sampingnya. Nah, warik. Berjalan ada. Makanya warik harus dipisahkan itu nama dia kan. Pian paham lah lelucuan ulunek itu mestinya diambil ilmu. Pahamlah. Kita melihat dengan sifat basar Allah. Kita melihat dengan sifat basar Allah. Yang melihat bukan mata, basar. Kita mendengar bukan dengan telinga. Samaknya Allah. Kita berkata bukan dengan lisan, bukan dengan bibir, dan bukan dengan lidah, kalam. Dan semua itu aku menunjukkan keberadaan Tuhan. Ya apa lagi? Nah, jadi perampok buuran kan? Merasa lah jadi perampok. Nah, jadi perampok, tua-tua jadi maling. Maksudnya merampok haknya Allah. Lebih berat, hukumannya berat. Hukumannya berat. Sayangnya kita beribadah. Nah, sejauh mana sudah ibadah diterima? Ayo. Syarat ibadah yang diterima ikhlas kalau. Arti ikhlas itu apa? Bukan karena Allah. Surah Al-Ikhlas artinya apa? Keesaan. Kalau kita benar-benar ikhlas, esakan. Bukan perbuatan kita, tapi afalnya atau perbuatan Tuhan. Al-Ikhlas itu keesaan. Betul? Kena buka Quran dalam rumah. Itu dibuka Quran dulu. Surah Al-Ikhlas kenapa? Kada artinya ikhlas. Ibadah yang diterima itu hanya ikhlas. Arti ikhlas bukan karena Allah. Mengesahkan. Nah, makanya kita belajar pertama nih tauhidul af'al. Esahkan perbuatan Tuhan. Nah, jadi melihat Tuhan sebuting bareng dulu melalui
melalui gawian Tuhan. Di mana letak gawian Tuhan? Nyata pada insan manusia itu sendiri. Sudah jelas? Untungnya. Nah, kayak apa lagi? Nah, jangan lagi lah. Beribadah tetap lanjutkan. Apalagi kuat beribadah makin bagus. Tetapi semuanya itu kembali lawan kita istirahat. Istirahat bukan kada beramal, istirahatkan jangan sampai tak akui lagi. Nah, sebulan penuh tarawih, puasa, baca Quran, ikam juga aja Tuhan, nah, ditolak. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Dalam Quran, ibadah nang diterima hanya nang ikhlas, nang kada ikhlas diterima orang. Arti ikhlas tadi mengasakan. Bukan karena Allah, lillahi ta'ala, karena kan kita tahu lillahi ta'ala. Jadi lillahi ta'ala walaupun artinya karena Allah, maksudnya mengasakan. Apalagi Pak Bu? Pak Bu perhatikan. Nampian padahakan syariat, kita harus bersyariat. Kita ulang. Nang kita padahakan, kita harus berikhtiar, kita harus berusaha, kita harus bekerja. Siapa gerang nang apa gerang nang dipadahkan syariat, nang dipadahkan ikhtiar, nang disebut usaha, nang pekerjaan, itu batang tubuh. Nina nang bergerak badiam ini nang dipadahkan syariat. Sekarang yang kita cari tahu dari mana asalnya gerak yang ada pada batang tubuh. Tubuh itu nang dipadahkan syariat. Tubuh pian ini apa? Artinya syariat. Kalau pian meninggalkan syariat kita awak, mun pian meninggalkan syariat, berarti pian kada awak. Orang hanya tahu arti syariat itu bila beramal. Itu orang bila berbuat, bila berusaha. Padahal arti syariat itu batang tubuh. Syariat itu awak, syariat itu jasad. Amang pian meninggalkan syariat berarti kan bawa. Nah, secara lahiriah perbuatan. Secara hakikat syariat itu adalah batang tubuh atau jasad. Sekarang dari mana nih? Dari mana Pak Bu gerak nih timbul? Nah, kita telusuri. Lah, yang sudah tahu itulah gawian Tuhan dan melihat Tuhan melalui perbuatan. Lihat baik-baik. Gerak tubuh ini dari nafas. Bernapas kada beratane. Kalau kada turun naik nafas ini kada ada gerak. Kada ada gerak. Hah? Jelas? Pian jangan dikeluarkan nafas, tahan sih, tahan. Tapi kan dijamin lah bila apa? Tahan sih. Jadi gerak yang nyata pada batang tubuh, jasad, awak itu dari nafas. Begitu nafas turun, masyarakat batang tubuh, bangaran nyawa. Makanya dipadahkan bahasa kita, mun kada nyawa, mati undak. Itu nafas yang mesra ke batang tubuh, bangaran nyawa. Jelas? Nah, begitunya turun. Sebelum turun Pak, sebelum keluar, disebut ruh. Jadi sebenar-benar nafas itu adalah ruh. Jadi nafas itu nama johir ruh. Hakikatnya nafas itu adalah ruh. Begitu turun naik namanya nafas. Begitu mesra ke batang tubuh disambat nyawa. Nah, karena itu kita bisa berbagai-bagai yang ada pada jasad lalu dipadahkan syariat. Nah, bisa nyambat. Jadi kira sembahyang aja bahasa syariat dari mana? Timbul sembahyang itu dari gerak lah. Pian tulis rukun 13, satu berdiri betul. Kawalah tulisan tuh sembahyang kawalah. Paham kan pian itu rukun 13 sembahyang tulis kawalah nang tulis satu sembahyang. Kada kawalah. Mun kada pian juga menggawi
jadi piannya nang dipadakan tubuh syariat. Lain nang tulisan nang 13 nih itu. Jelas? Tapi itu daripada napas. Begitu napas turun, masara ke batang tubuh, namanya nyawa. Asal napas itu adalah ruh. Ruh. Napas itu dari ruh. Begitu ruh turun naik, sambatannya napas. Berarti napas itu nama johir. Ruh. Ini ruh. Nah sebenarnya ruh apa? Nur. Nur. Nur nang jadi ruh semesta alam. Sedangkan nur asal lawan Tuhan. Nur asal lawan Tuhan. Berarti perbuatan itu hakikatan perbuatan Tuhan. Cuman batajali. Nampak dalam rupa yang lain. Tuhan menyatakan dirinya dalam rupa nurnya. Yang lagi dicari Tuhan nurnya. Nur menjadi sekalian ruh. Ruh begitu turun naik namanya napas. Napas begitu mesra ke batang tubuh namanya nyawa. Kalau sudah nyawa maka hiduplah kita dan kau berbagai-bagai. Lalu dikatakan syariat. Gawian pian lah. Maaflah bila pian yang merasa berbuat maka itu namanya setan. Pikiran pian di masjid di Langgar ada setan lah. Banyak. Banyak. Siapa setannya? Ta'akui. Nah ta'akui itu kita menyambat nafsu. Nafsu itu bahasa halusnya ta'akui, bahasa tengah nafsu, bahasa kasar hantu. Nah sudah. Tapi jangan nyambati orang lah. Ini ulun menjelaskan. Biar madahkan nafsu itu bahasa kasarnya hantu, bahasa halusnya ta'akui. Sama berarti ta'akui ya nafsu, nafsu ya hantu. Lain pada hantu bang guru, abelis. Itu bahasa Inggris. Ya, siapa yang jadi iblis? Makanya iblis dibakar di api neraka. Nah, mudah-mudahan kita terbebaskan dari semua. Nah, nyamannya sudah. Dua sudah. Dari mana timbul gerak? Tahu lah. Makanya istirahat. Jangan lagi jatuh nikah merasa beramal. Istirahat. Walau tetap hidupkan sunnah Rasulullah. Tetap. Supaya puasa bulan Ramadan. Nang wajib digawi. Nang sunatnya kawa. Tetap. Tapi jangan lagi merasa berbuat. Maka tidak ada pertanyaan. Ada nih kabar gembira. Bapak jatuh. Gue takut-takut gawian gue seorang. Siapa nama aku nih gawian seorang? Mau nikam jatuh. Nang bagawi kita berhitung kita. Nah, ini nang dibadakan masuk surga bighairi hisab. Tapi hendak masuk surga tanpa dihisab. Tapi biar dia nang behitungnya aja tuh kita behitung juga. Mesti behitung kita. Makanya lo ini kan behitung. Di sini memberi berapa kan behitung lo. Gini ada behitung. Ada behitung lo. Cuman lo hitung hijau dalam kamar. Rata menerima tuh kan behitung. Alhamdulillah. Mudah-mudahan beliau sekeluarga sehat afiat dan rezeki beliau barokah amin. Mbak, kita berterima kasih juga di sini. Hadis mengatakan malam yashkurin nas lam yashkuril. Siapa nang kada berterima kasih lawan manusia, maka kada berterima kasih juga lawan Allah Ta'ala. Jadi kita terima kasih lawan beliau. Mengadakan majelis supaya pian kenal Tuhan. Ini sangu sampai bulik. Mulai hidup sampai bulik. Nah terima kasih kita. Karena Nabi mengatakan orang yang tidak berterima kasih kepada makhluk manusia yang berbuat baik, berarti dia juga tidak berterima kasih kepada Allah. Nah mudah-mudahan dengan kita berterima kasih, janji Tuhan dalam Quran, la in syakartum la azidannakum, nikmat kita ditambah-tambah, amin. Tambahin lagi. Jangan tapi kedengaran ya. Tapi jangan kedengaran bomek. Nah itu jalannya supaya nikmat kita ditambah. Di samping itu terima kasih lawan Siti. Itu udah suruh terima kasih lawan dosa Bapak juga. Gini, ini ada bari jodoh. Anggur nih ya, tapi nah, orang hambat pulang nggak ada. Kelas turun
Nggih, berarti belikan hak. Nah, kembali Pak Bu. Berapa jalan sudah? Dua sudahlah. Dua jalan. Jalan yang ketiga, supaya jangan lagi takut. Masya Allah. Mun sudah nangkai ini melihat Tuhan dan kada berhitung lagi, langsung surga bigiri. Bahwa Pak Ibu insan itu dikatakan sirullah. Insan itu sebenarnya rahasia Allah. Ya Rasulullah, kenapa kita tidak mengenal diri kita? Makanya dikatakan ulama, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang telah mengenal dirinya dengan sebenar-benar pengenalan, bujur-bujur tahu, kenal lawan diri, faqad arafa rabbahu, maka terkenal Tuhan dengan sendirinya. Maksudnya apa? Mun kita nih hendak mengenal Tuhan, kenali diri. Mun bujur kenal pinandu lawan diri, ternyata kita ada berisi diri. Bersiapa ada? Hanya Allah yang bersifat wujud, artinya diulangi pulang. Jangan wujud. Bakidam wujud pulang, bakangidam beberanakan pulang. Setiap saya wujud bakidam. Kenapa? Guru jangan sampai mata kalimun hingga kalau wujud kita wujud pulang. Itu kayak seorang beranakan aja sih. Gini, Bapak Ngidam wujud pulang. Malu sih pulang. Ya Allah. Nah ini kisah beginian Bu, yang rai Bu. Setiap perempuan yang melahirkan, ujar Nabi, bagiring anak keluar, maka diampuni juga dosa-dosanya. Asal selama mengandung dan melahirkan ikhlas. Jadi orang yang paanakan itu dosanya diampuni segiring anak keluar. Itu Nabi yang mengatakan, asal redo, ikhlas, senang, lapang. Ini sakit hati berdianan. Itu ada tuh nah, Roma Irama madakan 10 tahun. Pada sing anakan, bujur ada. Kunci Roma juga 10 tahun sudah. Lagunya ada tuh. Nah, saktinya hendak beranakan, kada beranakan. Mudah-mudahan kalau ada di antara jamaah yang belum punya keturunan, Allah cepat berikan keturunan. Amin. Nah sudah cari pulang. Ini mau gimana? Hah? Jangan kesal, syukuri alhamdulillah. Nah, Allah pulang memberikan rezeki kada? Rezeki pulang. Kira-kira nih ya pulang. Nggak ada apa-apa. Mungkin. Lah, banyak nama doakan. Mbak, mudah-mudahan zuriat keturunan kita menjadi anak yang soleh-solehah. Amin. Nah kembali, insan itu Pak Ibu isirullah. Asal kenali insan itu rahasia Allah. Nang mana rahasia Allah tuh nang mana? Belum pada akan. Nih lihat nih. Ya, sifat, asma, af'al, kudrat, iradat, ilmu, hayat. Berapa tak? Berapa? Ulang. Ya, sifat, asma, af'al, kudrat, iradat, ilmu, hayat. Berapa? 8 lah. Nah, 8. Itu ada pada diri. Ada pada diri. Dan itu rahasia Allah. Itulah yang berbuat. Itulah yang sekarang ini berbagai-bagai. Dengan itulah dia kawa berbuat. Dengan itulah kita ada. Dan dikatakan insan. Ja artinya diri. Nah, jenang diri tadi bersifat hayat, hidup. Ini pasangannya nah. Nang 8 tadi kita pasangakan. Ja itu artinya diri Allah. Diri Allah itu nyata hayat. Hayat artinya hidup. Hidup pada. Hidup pada kita ini kada lain hayat, sifat hayat. Hayat itu kada lain zat Allah. Kemana cari Tuhan? Kemana cari Tuhan? Tapi jangan bakal Tuhan lah jadi Fir'aun. Ini kita supaya kenal. Makanya siapa kenal diri, kenal Tuhan. Asal wujud. Ulang lagi. Zat Allah bersifat hayat. Arti hayat
Hidup. Nah, hidup yang ada pada kita itu sifat Allah. Sifat Allah itu kenyataan zat Allah. Kenapa mencari Tuhan? Nah, makanya kenapa orang celaka sembahyang, karena kada kenal. Kada kenal. Jadi jaga bahasanya, maaf, bahasanya ulun hapus. Sholat itu bukan ada sesuatu yang disembah. Jangan membayang-bayangkan. Sholat itu bukan ada sesuatu yang disembah. Bukan ada yang menyembah, bukan ada yang disembah. Itu sholat. Sholat itu menyaksikan keesaan Tuhan pada diri. Kalau pian merasa ada sesuatu yang disembah, itu bukan sholat namanya, itu sembahyang. Karena orang yang sembahyang pasti dia merasa ada yang disembah. Islam cuma mengenal sholat, tidak mengenal sembahyang. Sembahyang itu agama lain. Lihat nih. Nah, orang yang di luar Islam ada Tuhannya. Dia sembahyang. Kita sholat. Sholat itu menyaksikan. Menyaksikan akan keesaan Tuhan pada diri melalui sifatnya. Nah, mana tadi? Zat Allah nyata bersifat hayat. Hayat artinya hidup. Berarti hidup yang ada pada kita itu sifat Allah. Itulah kenyataan zat. Kenapa lagi cari Tuhan? Tapi ingat, ulun berikan perhatian, wanti-wanti dan peringatan. Jangan bakaku Tuhan jadi Fir'aun. Sadari aja, sadarilah. Yang kedua, sifat Allah artinya rupa. Artinya rupa. Sifat Allah itu nyata ilmu. Ilmu artinya tahu. Yang tahu itu bukan akal, bukan otak, itu ilmu. Sifat ilmu. Sifat ilmu itu adalah kenyataan sifat Allah. Lain kita nang tahu pian kau menuju di sini nah. Kau lah menuju. Lawan akal. Hancur akal kau. Lah, hancur. Mana hancur, mana lebur. Bahasa Inggrisnya rakai. Jangan lawan akal. Tahu kita tuh, itu karena sifat ilmu Allah, dan itu kenyataan sifat Allah. Yang ketiga, asma itu artinya nama. Asma Allah nyata bersifat iradat. Maka berkehendaklah kita. Yang berkehendak bukan kita, itu iradat. Iradat itu sifat Allah, yakni kenyataan asmanya. Yang terakhir, af'al. Af'al itu artinya perbuatan. Af'al Allah atau perbuatan Allah nyata bersifat kudrat. Maka kuasalah kita. Yang kuasa bukan kita, kudrat. Kudrat itu kenyataan af'al. Berarti seluruhnya, ya, sifat, asma, af'al, kudrat, iradat, ilmu, hayat yang ada pada diri kita, dari awal sampai nantinya kita pulih habis umur, itulah yang dikatakan sirullah, rahasia Allah ada pada diri. Kenapa kada meniring? Dianggung ke sana kemari, makanya kita tak akui terus. Dia menyambati Fir'aun, tak akui Tuhan, kada sadar kan? Sadarlah jadi Fir'aun bertahun. Kisah Fir'aun, kada sadar nak mengesahkan tu Fir'aun. Betul kan? Nah, mengesahkan jadi Fir'aun, apa? Memadahkan Fir'aun tak akui Tuhan. Seorang beramalnya kada tak akui, kada Fir'aun ke juga. Nah, Fir'aun dilaknat. Nah, sama nang tak akui. Jadi mudah-mudahan betul-betul jadi umatnya Rasulullah. Mau apa lagi nih? Nasirullah. Nah, kemudian yang terakhir, Pak. Pembahasannya, mungkin pembahasan ini Pak Ibu masih satu kali lagi tentang af'al. Lah, di bulan yang akan datang masih satu kali untuk kitabnya ini.
Lalu bagaimana lagi tentang afalnya Allah? Bahwa Pak, kita harus betul-betul menyadari bahwa untuk mengesahkan afalnya Allah, kita harus melihat, menyaksikan akan apa sesuatu yang berlaku pada diri ini. Ini hak apa batal? Bila hak berarti perbuatan Tuhan, bila batal berarti perbuatan setan. Kayak apa menunjukkan hak lawan batal? Ulun minta maaf. Ada hal sudah peringatan bahwa sembahyang pian diterima atau tidak? Ada sudah? Belum? Belum? Tetapi dengan penjelasan ini, pian akan tahu. Akan tahu diterima apa tidak. Yang tidak sepaham jangan membahas. Yang tidak sepaham mungkin belum paham, belum mengerti. Ini nah, gawian kita nih hak apa kada? Hak apa batal? Biar beramal diterima apa tidak? Begini. Jasad ini berkehendak dengan kehendak nafsu. Artinya apa? Bila pian beramal, taat, beribadah, hanya tatilik, tubuh kasar, maka hukumnya nafsu batal. Biar umrah tiap tahun batal. 5 waktu tambah sunat batal. Karena jasad berkehendak dengan kehendak nafsu. Yang kedua, ini nahaknya. Ruh berkehendak dengan kehendak Allah. Ruh berkehendak dengan kehendak Allah. Siapa itu ruh? Ruh itu adalah nur. Siapa nur? Nur itu asa dengan Tuhan. Ulang ambil dari atas. Tuhan ingin dikenal, bertajali, bernyata, atau menyatakan dirinya dalam rupa nur. Nur menyatakan dirinya menjadi sekalian ruh. Kita menyambatnya nyawa. Jadi hakikat diri kita bukan jasmani tetapi rohani. Bila dia mengatakan hakikat diri kita hanya sebongkah daging, darah, urat, tulang, nang ada yang ini aja, satu, dalam kubur hancur. Yang kedua, hukumnya muhadas. Yang ketiga, amal semua ditolak. Hakikat diri kita ini rohani karena terbit dari nurnya. Lalu sambatannya ruh jasmani. Ruh jasmani. Siapa itu ruh? Ruh itu ruhullah, ruhnya Allah. Tetapi jangan katakan ruh itu Allah. Tetapi ruh itu datang dari nur Tuhan yang bernama Allah. Maka sebutannya ruhullah, ruhnya Allah. Lalu dalam Quran, yas'alunaka 'anir ruh. Padahal ini puncak. Muhammad, kalau ada orang bertanya kepadamu tentang ruh, lalu ajar Tuhan sambungannya, qul ruh min amri rabbi. Ruh itu perkaraku. Jaka kasarnya nang kali disambat, ulun buka. Ruh itu kejohiranku melalui nur, sedangkan nur itu esa denganku. Tuhan menyatakan diri dalam rupa nur. Nur jadi ruh, ruh menjadi nyawa. Kemana nyawa? Siapa nyawa? Itu ruh. Nah, perkara Tuhan. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ulama memutusnya sampai amri robi, lalu memadamkan. Pada boleh membahas ruh. Sambung dulu ayat itu, jangan dipotong. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kuberikan pengetahuan tentang ruh kecuali cuma sedikit. Artinya orang-orang tertentu. Kenapa ulama memadakan kada boleh? Ini memotong ayat dikorupsi. Apalagi ayat Quran jadi korupsi. Nah, makanya Quran itu jangan dipotong supaya kita ini mengerti penjelasan. Jadi kalau ini baik kita nih, hakikat manusia adalah rohani bukan jasmani. Berarti kita ini kada bangaran Adam, ngarannya Muhammad. Jangan bakamu Muhammad nah.
Ngaran hakikat diri kita ini Muhammad. Kalau pian memandang subongkah daging itu ngarannya Adam. Tapi karena hakikat diri kita ini adalah rohani, terbit daripada nur yang jadi ruh, maka pengaran Muhammad. Sedangkan Muhammad itu wujudullah, wujudnya Allah. Ini bukan Muhammad nang di Madinah. Muhammad Nabi kita nang di Madinah, itu Nabi Muhammad. Itu Nabi Muhammad nang di Madinah. Nang kita bicara ini hakikat Muhammad yang ada pada diri Nabi kita, ada pada diri kita, dan meliputi semesta alam. Jelaskah? Bedakan Nabi Muhammad dengan hakikat Muhammad. Nang di Madinah itu Nabi Muhammad, dan diri sidin pun hakikat Muhammad. Hakikat Muhammad itu bersifat rohani. Nah, rohani itu bersifat 7, sifat ma'ani dalam sifat 20, kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Nah, nang itu nang dipadakan rohani, itulah nang disebut tubuh Muhammad. Sifatnya laisa, kada kalau diumpamakan. Nah, nama angkatnya lain tangan, kudrat. Nah, kudrat itu Muhammad. Kada kalau dilihat kelak, tapi nyata kawak mangkat kudrat. Ada kada orangnya? Ada, buktinya kok mangkat. Tapi kada kau kada lihat, namun bisa dirasa. You understand? Wah, itu bahasa keluar ada bahasa keluarnya. You understand-nya. Badan yang lain udah tahu lagi. Nah, ayo, pertemuan sudah lawan Muhammad. Siapa Muhammad? Wujudullah, wujudnya Allah. Makanya tadi kuliru min amri robi, perkaraku itu. Muhammad tuh aku tahu dah. Muhammad wujudnya Allah, namanya insan rupanya. Jelasnya sudah. Apa nih? Nya kalau usah paham sini deh. Kedua bapak suruh minum. Muhammad wujudnya Allah, namanya insan rupanya. Apalagi, tapi kita jangan bakaku Allah, jangan bakaku Muhammad, karena kita sudah jadi insan, tapi paham, mengerti, tahu. Nah, lebih baik tahu daripada tahu. Jadi inilah Pak Bu. Mungkin untuk malam ini belum cukupkan dulu. Karena mana ke ilmu ini Pak Ibu tidak bisa dipaksakan, bukan ulun memalarakan. Pian ulun desa ada bapak juga. Ini lebih baik pelan-pelan tapi jadi anak. Ya kan? Ya kan? Artinya lebih baik bagamatan belajar tapi bisa kau memakai banyak-banyak belirik. Sayang juga ulun mempelajari beliuran biar sing pahaman. Iya, doh sama-sama ada hal. Yang mungkin itu dulu yang ulun sampaikan. Ampun maaf kepada Bapak Ibu, para jamaah sekalian, wabil khusus kepada tuan rumah Bapak Aspandi. Kita berdoa, kita doakan beliau dan doa juga untuk kita. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, keafiatan. Semoga diberikan ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan segala perkara urusan kita dunia akhirat dipermudah, rezeki kita barokah dan dijadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita soleh-solehah dan dalam keadaan husnul khotimah dapatkan syafaat dunia wal akhirah, ahli surga dan kumpul semua di dalamnya bersama Rasulullah. Amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nabathati fil qalbi wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul
الناس من زبر صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على محمد نور على نور وهو رب العرش العظيم صلى الله على محمد نور على نور وهو رب العرش العظيم صلى الله على محمد نور على نور وهو رب العرش العظيم أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل عليه وعلى آله أن الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على روح محمد صلى الله عليه وسلم بالأرواح وصل على جسدي بالأجساد وصل على قبري بالقبور وصل على تربتي بالأمراء وصل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم تقبل وأوصل وبلغ ولما قرأنا من القرآن العظيم وما حلل ما سبحنا وما صلى نبيك الكريم محمد صلى الله عليه وسلم زيادة بشرف كرمه يا رسول الله أنت ولي في الدنيا والآخرة أسبق علينا وعلى أهل القبور برحمتك وأنزل علينا وعلى أهل القبور من بركتك وشفاعتك في الدنيا والآخرة خصوصا إلى روحي حج أرشد بن سعد حج سفرة بنت لسان محمد أرشد بن غزة مصباح بنت دوبت سارودين بن ديان Ganti bin Susah, Nasriyah binti Dodik, Muhammad Saleh bin Abdul Amir, Nurjannah binti Mursid Sani. Haji Asmuri bin Haji Matamim, Sarinah binti Nisa Jamrud bin Santi binti Santiga, Haji Yahya bin Bedu, Haji Manu binti Singkerong, Lemah Cemah binti Haji Yahya. Allahumma ghfir ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma rahmat Sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam warhamhum ya Allah wa rahmatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rahmatna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmatan wa dhikrna منه من نسينا وعلمنا منه وجعلنا ورزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا مولانا يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله